warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Oleh Putri. Saya dari Prodi 3 Keperawatan dengan NIM P01720123031. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kewirausahaan, jenis-jenis kewirausahaan, dan kewirausahaan yang saya ambil. Terima kasih. Yang pertama itu jenis-jenis kewirausahaan dapat dibedakan berdasarkan skala, profil, ataupun bidang usaha. Yang pertama berdasarkan skala terbagi menjadi wirausaha mikro, yaitu bisnis yang dijalankan oleh individu atau kelompok kecil dengan sumber daya terbatas. Yang kedua itu wirausaha kecil, yaitu bisnis yang lebih besar dari wirausaha mikro tetapi masih tergolong kecil. Lalu yang C, wirausaha menengah, yaitu bisnis yang lebih besar dari wirausaha kecil dengan jumlah karyawan yang lebih banyak. Wirausaha besar yaitu bisnis dengan skala besar dan kompleks dengan banyak karyawan dan operasi yang tersebar di beberapa lokasi. Lalu yang kedua berdasarkan profil part-time, internship, home-based, new feature, family on-web business conference. Lalu selanjutnya yang ketiga berdasarkan bidang usaha, kewirausahaan di industri kreatif bisnis, startup usaha retail seperti foodpreneur, yaitu kewirausahaan di bidang kuliner, teknolopreneur, yaitu kewirausahaan di bidang teknologi, womanpreneur, mompreneur, sociopreneur, dan yang terakhir ecopreneur. Lalu selanjutnya kewirausahaan secara umum. Secara umum, kewirausahaan adalah proses memulai dan menjalankan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Kewirausahaan juga bisa diartikan sebagai upaya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Kewirausahaan dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Orang yang menjalankan kewirausahaan disebut dengan wirausahawan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai usaha berjualan durian. Kewirausahaan yang saya pilih itu kewirausahaan berjualan durian. Kenapa saya memilih wirausaha berjualan durian? Yang pertama itu permintaannya tinggi. Durian adalah buah musiman yang sangat diminati terutama di Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara. Penggemarnya cenderung royal dan siap membayar lebih untuk durian yang berkualitas. Lalu yang kedua itu keuntungan yang besar. Harga durian yang cukup tinggi terutama untuk jenis durian yang premium sehingga margin keuntungan juga besar. Lalu yang ketiga itu peluang pasar luas. Selain menjual durian segar, produk olahan durian seperti pancake durian, es krim durian, atau jus durian juga sangat diminati oleh masyarakat. Yang keempat itu ketersediaan pasokan durian. Di Indonesia memiliki banyak sekali daerah penghasil durian sehingga memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan stok terutama di daerah Bengkulu saat ini sedang musim-musimnya durian. Lalu yang kelima itu yaitu tren bisnis kuliner. Durian meningkatnya tren kuliner berbasis durian mendorong banyak orang terutama saya untuk ikut mencoba memulai usaha ini. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara untuk mempromosikan atau strategi berjualan. Yang pertama itu cara saya mempromosikan atau strategi dalam berjualan durian antara lain. Yang pertama itu ada online marketing. Saya akan menggunakan sosial media untuk menjangkau pembeli lebih luas dengan foto dan video durian yang lebih menarik. Saya akan membuat konten seperti tips memilih durian yang berkualitas untuk menarik perhatian pelanggan. Lalu yang kedua itu promosi khusus seperti diskon, paket hemat, atau promo beli banyak durian untuk dapat menarik minat pembeli. Lalu yang ketiga itu lokasi strategis. Saya akan menjual durian di tempat ramai seperti pinggir jalan utama, pasar, atau dekat area wisata. Lalu yang keempat itu ada kemasan yang lebih praktis. Saya akan sediakan durian kupas dalam kemasan higienis untuk pembeli yang ingin praktis. Lalu yang kelima itu produk olahan. Saya akan diferensiasi dengan penjual lainnya. Lalu yang keenam itu word of mouth, yaitu saya akan memberikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan puas dan merekomendasikan usaha saya ke teman-temannya atau ke tempat rekan kerjanya. Lalu selanjutnya cara mencegah kerugian dan mendapatkan keuntungan. Di antaranya yaitu yang pertama, satu manajemen stok. Saya akan beli stok durian sesuai dengan kebutuhan agar tidak ada buah yang busuk karena tidak terjual. Lalu yang kedua, pilih supplier yang tepat. Saya akan bekerja sama dengan petani atau supplier yang terpercaya untuk mendapatkan harga yang lebih murah dan kualitas durian yang terbaik. Lalu dan dikarenakan orang tua saya juga mempunyai kebun durian, jadi sudah
pasti hasil dari buah durian itu kualitasnya terbaik. Lalu selanjutnya itu yang ketiga, atur harga jual. Saya akan tentukan harga kompetitif sesuai kualitas durian dan kondisi pasar. Lalu yang keempat itu ada jaga kualitas. Sudah pasti hanya durian yang matang dan segar yang untuk dijual untuk menjaga kepercayaan pembeli. Lalu yang kelima itu ada diversifikasi produk. Jangan hanya fokus pada durian segar, melainkan juga produk olahan seperti pancake atau es krim durian. Saya akan menjual pancake atau es krim durian lainnya. Terus selanjutnya yang keenam itu ada pencatatan keuangan. Saya akan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran untuk memantau arus kas dan mengetahui titik kerugian dan keuntungan saya. Lalu yang ketujuh itu ada cermati musim durian. Saya akan berusaha mencari tahu musim panen untuk menyesuaikan strategi penjualan durian dan penyediaan stok. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir itu pelayanan yang baik. Saya akan memberikan pengalaman belanja yang memuaskan agar pembeli menjadi pelanggan tetap saya. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai kewirausahaan, yaitu seperti apa itu kewirausahaan, jenis-jenis kewirausahaan, dan contoh kewirausahaan yang saya ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.